Bab 1346, Arena Pertempuran 2. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa seperti sampah. Namun, gadis kecil ini bersaing dengan peri dewasa. Jika Shen Yanxiao tidak gila, maka merekalah yang gila. Pinggir panggung dikelilingi oleh para elf yang ingin menyaksikan pertunjukan yang bagus. Para elf bukanlah ras yang suka ikut bersenang-senang, tetapi kedua kontestan di atas panggung itu terlalu aneh. Belum lagi kontras antara orang dewasa dan anak-anak, mereka berdua berasal dari pengawal bulan perak. Bahkan elf yang paling tenang pun ingin melihatnya. Duan Sue diam-diam pergi setelah Shen Yanxiao dan yang lainnya pergi. Ketika dia kembali ke rumah penguasa kota, dia tidak ditemukan. Namun, ketika dia melewati aula utama, dia melihat Duan Yuan duduk di sana dengan ekspresi muram. "Ayah," Duan Sue memanggil dengan lembut. "Xiao Sue, apakah kamu ingat Yan Xiao?" Tanya Duan Yuan. Duan Sue mengangguk. "Sayangnya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Sui Miao. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi Sui Miao dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Silvermoon Guard. Yan Xiao baru saja lulus ujian seleksi. Kurasa ini bukan ide yang bagus." Duan Yuan agak kesal. Meskipun dia tidak tahu tentang taruhan antara Shen Yanxiao dan Sui Miao, dia tidak ingin melihat anak kecil yang patuh dan penuh perhatian itu dipukuli oleh Sui Miao. Duan Sue tidak berbicara dan hanya duduk diam di samping Duan Yuan. Di atas panggung, Sui Miao memandang Shen Yanxiao yang berdiri di depannya dengan senyum jahat di matanya. "Dulu kau pernah bertanding memanah dengan Sui Ling. Kalau begitu, mari kita bertanding memanah hari ini." Sui Miao mencibir. Ia tidak akan membunuh Shen Yanxiao. Ia hanya akan membiarkannya merasakan penderitaan kakaknya. Membiarkannya hidup dan tinggal di Moonlight Coast selamanya adalah hukuman terberat. Tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Mereka akan mati karena usia tua di pantai tandus itu. Sui Miao ingin menghancurkan masa depan Shen Yanxiao. Tentu saja, Shen Yanxiao mengangkat bahu. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia tidak tahu banyak mengenai kekuatan Sui Miao, tetapi karena dia bisa masuk dalam pengawal bulan perak, kekuatannya pasti tidak lemah. Meskipun Shen Yanxiao tampak santai di permukaan, jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa dia sedang waspada. Dia tidak ingin kalah. Itu bukan hanya mentalitas, tetapi fakta. Meremehkan musuh selalu menjadi hal tabu di ketentaraan. Shen Yanxiao mengeluarkan busur emas dari cincin ruang angkasanya. Busur ini diberikan kepadanya oleh Lan Xi, dan alasan mengapa ia memilih busur Lan Xi sebagai senjatanya adalah karena Clemens. Busur ini disebut Golden Flames. Clemens dibuat oleh Lan Xi, jadi Shen Yanxiao lebih mengenal busur yang dibuatnya. Setiap pandai besi memiliki kebiasaan mereka sendiri saat menempa senjata. Ketika Sui Miao melihat api emas di tangan Shen Yanxiao, matanya menyipit. Dengan penglihatannya yang tajam, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa busur di tangan Shen Yanxiao bukanlah busur biasa. Tidak peduli kota mana di benua Dewa Bulan, itu adalah busur kelas atas. Berpikir tentang suku cahaya bulan Shen Yanxiao, Sui Miao mencibir. Gadis kecil ini hanya beruntung karena mendapatkan dukungan dari tetua Yue. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak layak masuk ke suku cahaya bulan. Dia tidak pantas menerima hadiah dari para guru besar suku cahaya bulan. Itu bukanlah hal yang seharusnya dia miliki. Sui Miao segera mengeluarkan busurnya. Busur Sui Miao juga merupakan busur emas, tetapi berbeda dari busur Shen Yanxiao yang sederhana. Busur Sui Miao disematkan dengan permata hijau yang berkilauan. Bab 1347, Arena Pertempuran 3. Kedua busur itu memiliki warna yang sama dan kualitas yang sama, menarik perhatian semua peri di sekitarnya. Tak ada satupun pencipta kedua busur ini yang tingkatnya lebih rendah dari seorang Grandmaster Blacksmith. Shen Yanxiao mengangkat busur dan meraih tabung anak panah di pinggangnya. Dia mengamati seluruh arena dengan cermat, tidak melewatkan satupun sudut atau lempengan. Arena itu cukup besar untuk pertandingan memanah. Shen Yanxiao harus memperhitungkan ketepatan setiap langkahnya agar dapat menang dengan lebih akurat. Anran dan Shen Jing berkeringat dingin untuk Shen Yanxiao. Pertandingan antara pemanah seringkali lebih berbahaya daripada profesi lainnya. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada apakah mereka tertembak. Begitu mereka tertembak, mereka pasti akan terluka. Sui Miao menatap Shen Yanxiao dengan senyum percaya diri. Dia tidak percaya bahwa peri kecil akan menjadi lawannya.
Di antara pengawal bulan perak yang telah mengumpulkan para elitnya, selain Kapten Kepala dan kelima Tuan Muda, tidak ada anggota lain yang menjadi lawannya. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa mempermainkan Shen Yanxiao dan membalaskan dendam saudaranya. Ekspresi Sui Miao sedikit berubah, dan dia segera menarik busurnya. Shen Yanxiao bereaksi hampir bersamaan dan segera menghunus anak panahnya. Anak panah pertama Sui Miao melesat di udara dengan kecepatan kilat. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, Sui Miao adalah pemanah terkuat yang pernah dilihat Shen Yanxiao. Kekuatan anak panah ini sama sekali tidak kalah dengan pemanah sihir agung. Selama dia terkena serangan, Shen Yanxiao akan terpental keluar panggung bersama anak panahnya. Begitu Sui Miao melepaskan anak panah, Shen Yanxiao langsung menghindar ke kiri. Dia tidak langsung menembak Sui Miao dari posisi semula. Sebaliknya, saat dia menghindar, dia memasang anak panah di tali busur. Begitu dia menghindar, tubuh Shen Yanxiao setengah condong. Namun, dia mampu menembakkan anak panah dalam kondisi itu. Sebelum sosoknya stabil, anak panah di tangannya telah melesat ke arah Sui Miao dengan cahaya keperakan. Dua anak panah yang ditembakkan keduanya tidak berhasil melukai pihak lainnya. Anak panah yang bergerak cepat itu melesat melewati panggung dan membanjiri kejauhan sebelum menghilang dari pandangan para elf. Kecepatannya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Kecepatan dan kekuatan macam apa itu membuat para elf di bawah panggung tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang elf dari pengawal bulan perak. Salah satu elf di sekitarnya tanpa sadar menelan ludahnya. Pertempuran sengit belum berakhir, ini baru permulaan. Shen Yanxiao dan Sui Miao melepaskan anak panah kedua mereka hampir bersamaan. Sama seperti terakhir kali, Shen Yanxiao menyerang sambil menghindar, tetapi serangannya sedikit lebih lambat dari Sui Miao. Jika ini terus berlanjut, serangan Shen Yanxiao akan menjadi tidak menguntungkan, sementara Sui Miao akan memiliki lebih banyak waktu untuk menghadapi anak panah Shen Yanxiao. Semua elf merasa bahwa Shen Yanxiao bukanlah lawan Sui Miao. Pertarungan antar pemanah merupakan ajang adu ketangkasan. Shen Yanxiao jelas kalah cepat dari Sui Miao. Jika terus seperti ini, dia hanya akan kalah cepat. Peri kecil itu masih terlalu tidak berpengalaman. Meskipun para peri di sekitarnya mengakui kekuatan Shen Yanxiao, lawannya jauh lebih kuat. Perbedaan sedikit saja dapat menentukan pemenangnya. Hampir tidak ada yang percaya Shen Yanxiao akan menang. Bahkan Anran pun sama. Ia mengkhawatirkan Shen Yanxiao. Bab 1348, Arena Pertempuran 4. Namun, hanya ada satu orang yang tidak khawatir tentang Shen Yanxiao. Dan dia satu-satunya manusia di seluruh kota itu, Shen Jing. Dia menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Dia tidak melihat tanda-tanda kekalahan atau kegugupan dari Shen Yanxiao. Bukankah penampilannya yang tenang itu merupakan sebuah strategi? Shen Jing tidak tahu seberapa kuat Shen Yanxiao saat ini, tetapi dia percaya bahwa karena Shen Yanxiao begitu tenang, pertempuran tidak akan sepihak seperti yang dipikirkan para elf. Semua elf mengira bahwa Shen Yanxiao akan segera disusul oleh Sui Miao karena kekurangan kecepatan. Namun, kedua belah pihak telah saling menembakkan puluhan anak panah. Meskipun Sui Miao dapat dengan mudah menghindari serangan Shen Yanxiao, dia tidak berhasil menyentuh sehelai pun rambut di tubuhnya. Mungkinkah perbedaan kecil ini benar-benar bertahan hingga sekarang? Sui Miao tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun karena Shen Yanxiao dapat menahannya, ia tidak keberatan jika Shen Yanxiao melanjutkannya untuk sementara waktu. Melihat bagaimana Shen Yanxiao berlari menjauh dari anak panahnya, Sui Miao menikmati keadaan Shen Yanxiao yang menyedihkan. Sui Miao dapat dengan mudah menghindari tembakan anak panah dalam situasi itu. Di satu sisi ada Shen Yanxiao yang harus menghindari serangan sambil juga memanfaatkan waktu untuk melakukan serangan balik. Di sisi lain ada Sui Miao yang dengan mudah menghindari anak panah setelah menyerang dengan tenang. Hanya dengan melihat dua adegan berbeda di arena, semua orang mengira Sui Miao dapat menghadapi Shen Yanxiao dengan mudah. Shen Yanxiao bahkan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, dan dia hampir dalam bahaya beberapa kali. Pertarungan antara yang kuat dan yang lemah terus berlanjut. Meskipun Shen Yanxiao tampak terburu-buru untuk menghindar dan menyerang, tidak ada sedikit pun tanda malu di wajahnya karena dia tetap tenang dan kalem. Keterampilan memanah Sui Miao sangat tinggi. Jika dia bisa mencapai prestasi seperti itu di pengawal bulan perak, dia pasti bukan orang yang tidak berguna. Dalam hal memanah, belum lagi Shen Yanxiao, bahkan Li Xiaowei yang ahli dalam memanah pun kalah.
Alasannya adalah sumber kehidupan dan bakat bawaan para peri. Meskipun Shen Yanxiao adalah seorang peri, penggunaan kekuatan hidupnya belum mencapai kesempurnaan. Dia hanyalah seorang pemula yang baru menjadi peri selama setengah tahun, tetapi dia berhadapan dengan seorang ahli yang telah menguasai semua keterampilan peri sejak lahir. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan membiarkan pertempuran berlanjut. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah dari panggung, dan keduanya terus memanah tanpa henti. Para peri tidak dapat lagi menghitung berapa banyak anak panah yang telah mereka tembakkan, tetapi mereka tahu bahwa jika itu mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk menarik tali busur. Setiap anak panah yang ditembakkan membutuhkan kekuatan lengan yang besar. Busur bukanlah pedang, juga bukan tongkat, busur memiliki tali busur yang harus ditarik. Kalau dia ingin menembakkan anak panah dengan daya ledak yang dahsyat, dia harus menarik tali busur dengan kencang hingga batas maksimal. Sekalipun seorang elf terlahir dengan bakat sebagai pemanah, mereka tidak dapat terus-menerus menembakkan 20 anak panah dengan intensitas tertinggi. Setelah 20 anak panah, kekuatan dan kecepatan mereka akan menurun. Namun, berdasarkan perkiraan kasar, baik Shen Yanxiao maupun Sui Miao, tembakan beruntun mereka tidak kurang dari 30 kali, dan kekuatan serta kecepatan mereka tidak berkurang sedikit pun. Mereka terlalu gila. Para elf tercengang. Bahkan Shen Yanxiao yang tampaknya dirugikan telah mengejutkan. Mereka, seorang peri kecil benar-benar memiliki daya tahan dan kekuatan lengan seperti itu. Sungguh tak terbayangkan. Bab 1349, Serangan balik dalam situasi putus asa 1. Pertarungan antara Shen Yanxiao dan Sui Miao terus berlanjut dan telah memasuki klimaks. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, pertempuran ini telah membuat para elf di sekitarnya dapat menikmati pemandangan. Bahkan yang kalah tidak akan dianggap sebagai orang lemah di mata mereka. Alasannya adalah karena salah satu dari mereka beberapa kali lebih kuat dari mereka. Mereka telah menjadi target yang tidak akan pernah bisa mereka kejar. Seperti binatang buas yang menggoda mangsanya, Sui Miao memaksa Shen Yanxiao ke jalan buntu dengan panah demi panah. Dia sama sekali tidak merasa permainan kucing dan tikus ini membosankan. Jika dia mengenai Shen Yanxiao dengan panah pertamanya, dia akan merasa bahwa itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Penyiksaan adalah sesuatu yang ingin dinikmatinya. Mengubah bintang yang sedang naik daun menjadi lumpur di bawah anak panahnya dan membiarkan Shen Yanxiao merasakan jatuh dari surga ke neraka merupakan kenikmatan yang tak terlukiskan bagi Sui Miao. Kematian Suiling tidak dapat dikompensasi oleh Shen Yanxiao yang meninggalkan pengawal bulan perak. Dia ingin menghapus jiwanya sedikit demi sedikit dan mengupas harga dirinya dan harga dirinya selapis demi selapis. Dia ingin menginjaknya seperti lumpur di bawah kakinya dan membuangnya ke pantai cahaya bulan yang jauh sehingga dia akan mengingat pertarungan yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Jiwa Sui Miao perlahan-lahan merosot menjadi lubang hitam di kedalaman jiwanya saat ia bertarung. Kenikmatan balas dendam memenuhi matanya dengan kegembiraan, tetapi ia tidak menyadari bahwa jejak tanda hitam terus meluas di belakang lehernya menuju otaknya. Shen Yanxiao terus-menerus menghindari serangan Sui Miao dan melakukan serangan balik. Dibandingkan dengan strategi Sui Miao, situasinya yang berbahaya membuat para elf di bawah panggung semakin memujinya. Kekuatan adalah keuntungan yang luar biasa, tetapi dalam menghadapi keuntungan seperti itu, Shen Yanxiao dapat melepaskan potensi penuhnya secara ekstrim dan bertarung melawan Sui Miao sampai mati hingga sekarang. Para elf di arena sangat mengaguminya. Keberanian seorang peri dewasa akan membuat para peri lainnya merasa kagum, namun kekuatan seorang peri kecil sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Itu karena Shen Yanxiao masih memiliki masa depan yang panjang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia nantinya. Pertumbuhan yang tidak dapat diramalkan oleh para elf adalah yang paling mengerikan. Hampir tanpa disadari, para elf di sekitarnya khawatir terhadap Shen Yanxiao. Mereka tidak ingin Shen Yanxiao binasa dalam pertempuran seperti itu. Mereka menantikan sejauh mana dia akan tumbuh jika dia terus membuat kemajuan. Apakah itu akan menjadi legenda lain di benua Dewa Bulan? Sui Miao terus melepaskan rentetan anak panah. Di matanya, Shen Yanxiao telah ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa melawan, tidak lama lagi kemenangannya akan datang kepadanya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap Sui Miao yang percaya diri. Senyum jahat melintas di matanya. Tepat saat Sui Miao menarik tali busur lagi dan bersiap menyerang lagi, Shen Yanxiao tidak melakukan gerakan apapun untuk menghindar. Sebaliknya,
Dia menarik tali busur pada saat yang sama dan menembakkan anak panah yang kuat ke arah Sui Miao. Pada saat itu, jejak keterkejutan dan keheranan muncul di mata Sui Miao. Ketika Anda terbiasa dengan gerakan menghindar dan posisi lawan yang tak terhitung jumlahnya, serangan Anda secara tidak sadar akan diarahkan ke arah yang hendak dihindarinya, dan bukan ke posisi saat ini. Sui Miao, yang sudah terbiasa dengan pola tembakannya, tidak menyangka bahwa Shen Yanxiao akan sepenuhnya mengubah pola menghindarnya ketika ia melepaskan anak panah ke-101. Bab 1350, Serangan Balik dalam Situasi Putus Asa, 2. 100 anak panah sebelumnya telah membuat Sui Miao terbiasa dengan pertarungan yang monoton, jadi perubahan mendadak Shen Yanxiao telah mengganggu ritmenya. Serangan serentak. Satu pihak tidak dapat memprediksi pola lawan sementara pihak lain telah mengunci lawan yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Anak panah ke-101 menjadi titik balik akhir pertandingan. Ketika anak panah secepat kilat menembus tulang belikat Sui Miao, anak panah itu membawa serta kekuatan dahsyat yang tak seorang pun dapat lawan saat anak panah itu terlempar keluar dari panggung. Namun, Shen Yanxiao tetap berdiri di tempat tanpa cedera, menatap lurus ke depan ke arah sosok Sui Miao yang melesat keluar. Anak panah yang berada satu langkah darinya terus melesat melewatinya. Anak panah itu menembus langit, namun menimbulkan keheningan di sekitar panggung. Kebiasaan adalah hal yang menakutkan. Kebiasaan tumbuh di alam bawah sadar dan tidak dikendalikan oleh akal sehat atau kepekaan. Dalam pertempuran hidup dan mati di mana setiap detik sangat berarti, kebiasaan akan sepenuhnya bereaksi terhadap naluri biologis apapun. 100 anak panah telah memperbaiki pola tembakan Sui Miao. Tidak seorang pun menduga bahwa anak panah terakhir akan sepenuhnya mengubah status quo. Shen Yanxiao berdiri di atas panggung dengan ekspresi tenang. Saat dia melihat Sui Miao yang terseret keluar panggung oleh anak panah sebelum jatuh ke tanah dengan keras, hanya ada rasa dingin di mata hijaunya. Saat kaki Sui Miao meninggalkan panggung, dia telah kalah dalam pertandingan. Dia tidak hanya kalah dalam satu pertandingan, tetapi juga kehilangan seluruh harga diri dan kepercayaan dirinya, martabat dan masa depannya. Para elf dari suku Qing Yuan adalah yang pertama kali tersadar. Mereka melepaskan diri dari para penonton dan berlari ke sisi Sui Miao. Kedua elf itu membantu Sui Miao berdiri dengan gugup. Di bahu Sui Miao, anak panah yang menembus tulang-tulangnya begitu menyilaukan hingga bunga berwarna darah cemerlang mekar di bahunya. Bahkan sampai saat ini, Sui Miao tidak menyadari betapa dia telah kalah. Wajah pucatnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan saat dia menatap Shen Yanxiao yang sedang menatapnya dari atas. Wajah yang tampak tenang itu memiliki sepasang mata yang membuat bulu kuduk meremang. Seluruh kepercayaan diri Sui Miao langsung runtuh. Bibirnya pucat dan sedikit bergetar. Kau berencana melawanku? Sui Miao akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. 100 serangan Shen Yanxiao sebelumnya hanya dimaksudkan untuk menanamkan benih kesalahan dalam pikirannya, sehingga ia berpikir bahwa ia telah mengendalikan seluruh situasi dan dapat mengakhiri pertempuran kapan saja. Namun, orang yang mengendalikan seluruh situasi bukanlah dia, tetapi Shen Yanxiao. Penampilannya yang lemah dan malu sebelumnya hanyalah akting belaka. Dia menipu semua penonton dan Sui Miao agar masuk ke dalam perangkapnya. Setelah semua perangkap dipasang, dia seperti seorang pemburu berpengalaman yang memburu Sui Miao dalam sekejap. Shen Yanxiao menggunakan dirinya sebagai umpan dan akhirnya menjadi pemenang. Pemenangnya akan menang. Sui Miao, jangan mempermalukan nama baik suku Qing Yuanmu. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya, dan senyum cemerlang namun kejam muncul di bibirnya. Dalam menghadapi musuh, kemenangan adalah hasil akhir yang diinginkannya. Tidak peduli apakah dia hina atau tidak tahu malu, tetapi orang yang akan tertawa terakhir akan selalu dia. Sui Miao menggali lubang dan mengubur masa depan dan harga dirinya. Bab 1351, Serangan Balik dalam Situasi Putus Asa 3. Ekspresi Sui Miao sangat buruk. Taruhan yang dia gunakan untuk membalas dendam pada Shen Yanxiao telah menjadi kuburannya sendiri. Janji sebelumnya mewakili kebanggaan dan harga dirinya, serta reputasi suku Qing Yuan. Kalau dia mengingkari perkataannya, dia akan menjadi bahan ejekan semua peri. Semua provokasi itu dilakukan di hadapan para elf suku Cahaya Bulan. Sui Miao tidak meragukan bahwa para elf suku Cahaya Bulan yang membencinya sampai ke tulang tidak akan mengubah pendirian mereka dan berdiri di sisinya untuk melindungi rahasianya. Kau menang, aku mengaku kalah.
Sui Miao mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan merobek lencana pengawal bulan perak yang berlumuran darah dari dadanya dan melemparkannya dengan marah ke arah panggung. Lencana perak itu mengeluarkan suara nyaring di atas panggung saat menggelinding ke kaki Shen Yanxiao. Tetesan darah yang mencolok menodai separuh lencana menjadi merah. Sui Miao, peri dari suku Qing Yuan menatap Sui Miao dengan kaget. Sui Miao adalah kebanggaan generasi muda suku Qing Yuan, tetapi dia telah bertaruh dengan Shen Yanxiao dan kehilangan identitasnya sebagai anggota pengawal bulan perak. Para peri suku Qing Yuan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Beberapa elf segera bergegas menuju panggung dan mengepung Shen Yanxiao yang mungil. Melihat ekspresi mereka, jelas bahwa mereka tidak berniat melepaskan Shen Yanxiao, pelaku yang membunuh anggota mereka dan akan menghancurkan masa depan mereka yang cerah. Para peri terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengerti mengapa Sui Miao membuang lencana pengawal bulan perak ketika ia kalah dalam pertandingan. Mereka bahkan lebih bingung mengapa para elf suku Qing Yuan mengepung Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap para elf di sekitarnya dengan senyum dingin. Kenapa? Apa kau mencoba mengingkari taruhanmu? Seorang peri yang agak tinggi menyipitkan matanya dengan tatapan berbahaya. Yanxiao, jangan terlalu sombong. Kamu sudah membunuh Sui Ling dan sekarang kamu ingin menghancurkan Sui Miao. Apakah kamu benar-benar menindas suku Qing Yuan kami? Shen Yanxiao tidak bisa menahan tawa mendengar pertanyaan peri jangkung itu. Dia menatap kelompok peri itu dengan ekspresi konyol. Menghancurkannya, kau terlalu menghargai suku Qing Yuanmu. Jika Sui Miao tidak datang kepadaku dan mempermalukan dirinya sendiri, aku tidak akan repot-repot bertarung dengan peri berpikiran sempit seperti itu. Orang yang ingin menimbulkan masalah baginya adalah Sui Miao, dan orang yang ingin memaksanya keluar dari pengawal bulan perak juga adalah Sui Miao. Namun, Sui Miao tidak cukup pintar untuk tidak menggali kuburnya sendiri. Mengapa sepertinya dialah yang memaksa seorang gadis untuk menjadi pelacur? Setelah mengetahui tentang polusi, Shen Yanxiao sama sekali tidak terkejut. Ada rasa dingin dan kasihan di matanya. Para peri yang bodoh itu tidak tahu bahwa amukan mereka yang tidak masuk akal akan menjadi katalisator bagi mereka untuk masuk ke dalam jurang. Tragedi orang bodoh itu memang disesalkan, tetapi tidak akan mendatangkan simpati. Sungguh pernyataan yang sangat hebat. Ucapan Shen Yanxiao membuat para elf suku Qing Yuan marah. Mereka telah menutup semua jalur pelarian Shen Yanxiao. Bahkan jika mereka harus mempermalukan reputasi suku Qing Yuan, mereka tidak akan pernah membiarkan Shen Yanxiao lolos begitu saja. Tidak ada kepanikan di wajah Shen Yanxiao. Dia menatap langit biru dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Matahari tiba-tiba terhalang oleh bayangan besar dan suhu di sekitarnya segera naik ke tingkat yang tak tertahankan. Semua elf mengangkat kepala mereka dengan ragu dan burung api besar yang melayang di udara tercermin di mata mereka. Bab 1352, Serangan balik dalam situasi putus asa 4. Detik berikutnya, kobaran api menghantam panggung luas sebagai hujan, dan bola api seukuran kepalan tangan secara akurat membombardir tubuh Shen Yanxiao. Para elf yang mengelilingi Shen Yanxiao mengeluarkan teriakan yang membekukan darah saat api merah membakar pakaian mereka yang indah nan elok sementara suhu yang mendidih memanggang kulit putih mereka. Para elf dari suku Qing Yuan terjatuh ke tanah karena kesakitan dan berguling-guling di tanah sambil meratap. Saat para elf tersentak, burung yang menyala itu menyatukan api merah dan berangsur-angsur berubah menjadi sosok mungil yang perlahan turun dari langit dan berdiri kokoh di samping Shen Yanxiao. Sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Dia bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Tidak ada jejak ejekan dan kelucuan yang biasa terlihat di wajah Vermilion Bird. Dia jelas memiliki rambut merah dan sepasang mata merah tua yang mirip dengan api, tetapi itu membuat semua elf merasa kedinginan seolah-olah musim dingin sudah dekat dengan niat membunuh yang menyesakkan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya sambil tersenyum dan melihat para elf berguling-guling di tanah. Dia melihat mereka berguling-guling dalam upaya memadamkan api di tubuh mereka. Biarkan mereka tetap hidup. Aku tidak ingin menyebabkan pembunuhan di sini, kata Shen Yanxiao dingin. Bukannya dia tidak punya keberanian untuk membunuh mereka, tetapi dia tidak ingin menunda masuknya ke kota Monsin karena beberapa batu yang menghalangi jalannya. Mereka tidak memiliki kualifikasi dan tidak layak. Vermilion Bird mengangkat alisnya dan melambaikan jarinya. Api yang menyebar pada para elf itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Setelah mereka mendengar panggilan Vermilion Bird, mereka dengan cepat berpisah dari para elf dan terbang kembali ke Vermilion Bird dalam waktu singkat.
Api yang telah menyiksa puluhan elf mengembun menjadi api kecil seukuran kuku jari di ujung jari Vermilion Bird. Saat Vermilion Bird meniupnya dengan lembut, api itu padam dengan tenang. Di atas panggung, hanya tersisa puluhan elf dengan rambut dan pakaian yang terbakar. Api tidak merenggut nyawa mereka, tetapi membakar semua yang dapat terbakar dengan cepat. Rambut panjang, bulu mata, alis, pakaian. Para elf yang sangat bangga itu bagaikan ayam yang bulunya telah dicabut bersih. Mereka meringkuk dengan tubuh mereka yang terbakar dan berbaring di arena yang dingin sambil mengerang kesakitan. Sui Miao terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia menatap Shen Yanxiao dan Vermilion Bird di sampingnya dengan mulut ternganga. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Vermilion Bird adalah binatang mistis. Akan tetapi, dia tidak dapat mengerti mengapa seekor binatang ajaib yang selalu mengurusi urusan peri tiba-tiba membela peri. Shen Yanxiao menendang lencana Sui Miao yang berlumuran darah dan meraihnya dengan satu tangan. Dengan senyum jahat di bibirnya, dia melihat lencana musik yang identik dengan lencana di dadanya dan menatap Sui Miao dengan penuh minat. Saya akan menerima lencana ini. Apakah Anda akan mengajukan permohonan lagi atau mengundang diri Anda sendiri ke pantai cahaya bulan? Pokoknya, Anda harus melakukan apa yang Anda inginkan. Setelah mengatakan itu, Shen Yanxiao meletakkan lencana perak yang dulunya milik Sui Miao di cincin interspatialnya. Sui Miao gemetar saat menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak menghapus noda darah di lencana itu. Bahkan jika dia tanpa malu mengambil lencana baru, lencana di tangan Shen Yanxiao akan menjadi kelemahannya yang dapat dikendalikannya. Darah pada lencana itu melambangkan Sui Miao. Selama Shen Yanxiao mengeluarkan lencana itu, dia bisa membuktikan semua yang telah terjadi di masa lalu. Sui Miao tidak hanya akan malu padanya, dia juga akan menjadi bajingan yang tidak tahu malu karena tidak menepati janjinya. Bab 1353, Serangan Balik dalam Situasi Putus Asa 5. Sui Miao sangat menyesalinya. Mengapa dia harus bertaruh dengan Shen Yanxiao? Dia telah memaksanya ke jalan buntu. Dia tidak punya kesempatan untuk mundur. Jika dia berani menarik kembali kata-katanya, dia akan menjadi sasaran kritik publik dan bahkan membawa reputasi suku Qing Yuan ke dalam jurang. Demi mempermalukan Shen Yanxiao, Sui Miao sengaja membuat keributan di depan semua orang. Namun kini, dia malah menggali kuburnya sendiri. Semua elf yang menyaksikan pertarungan hari ini akan menjadi saksi mata dari kejadian ini. Sui Miao tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bahu Sui Miao ambruk. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit yang menusuk dari luka-lukanya. Rasa sesal membanjiri hatinya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena begitu ceroboh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang harus selalu meninggalkan jalan keluar, sehingga akan lebih mudah di masa depan. Namun, Sui Miao secara membabi buta mengandalkan sukunya dan kekuatannya untuk menginjak-injak Shen Yanxiao dan martabat suku Monsin. Mereka tidak akan mati jika mereka tidak mencari kematian. Shen Yanxiao tidak akan pernah menaruh kasihan pada orang sombong seperti dia. Saya mengaku kalah. Saya akan mengundang diri saya ke pantai cahaya bulan. Namun, tolong cari para elf untuk mengobati luka mereka. Itu juga karena saya sehingga mereka melakukan ini. Sui Miao telah meninggalkan martabatnya. Jiwanya yang belum sepenuhnya tercemar telah memungkinkannya untuk mengucapkan kata, tolong, kepada Shen Yanxiao demi keselamatan rekannya. Tentu saja, Shen Yanxiao buru-buru setuju. Sui Miao mengangguk dan sosoknya yang tinggi meninggalkan tepi panggung dengan aura sunyi dan kesepian. Matahari yang cerah memanjangkan bayangan Sui Miao. Seorang peri dengan masa depan yang menjanjikan telah membayar harga yang tak tertahankan atas kesombongan dan kesembronoannya. An Ran, bantu aku menghubungi penguasa kota Duan Yuan dan minta dia mencari beberapa elf untuk mengobati para elf suku Qing Yuan. Shen Yanxiao melompat dari panggung di bawah tatapan tercengang semua elf dengan Vermilion berdiam-diam mengikuti di belakangnya. Hampir bersamaan, semua elf segera menyerah. Tidak ada yang berani memprovokasi elf kecil yang kuat ini yang didukung oleh binatang mistis. Di bawah panggung yang penuh sesak, lorong longgar terbuka secara otomatis. Shen Yanxiao tidak bereaksi banyak dan hanya berjalan ke arah Shen Jing yang tersenyum. Kau tidak mempermalukan orang tuamu. Tidak, kau lebih baik dari orang tuamu. Shen Jing tersenyum, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia adalah benih keluarga burung Vermilion. Dia begitu luar biasa sehingga cukup membuat dunia memujanya.
Jika Shen Jing tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang kekuatan Shen Yanxiao di masa lalu, maka setelah pertarungan ini, dia tidak hanya mengetahui kekuatannya yang dahsyat, dia juga mengetahui bahwa dia adalah seorang jenius yang pandai menggunakan otaknya dalam pertempuran. Jika Shen Yanxiao telah mengeluarkan kemampuan aslinya di awal dan bertanding melawan Sui Miao, maka dia harus membayar harganya bahkan jika dia akan memperoleh kemenangan akhir. Bagaimanapun, Sui Miao bukanlah sampah. Dia adalah salah satu ahli teratas di Silver Moon Guard. Namun, Shen Yanxiao dengan cerdik memilih metode yang tidak memerlukan usaha apapun dan dapat memastikan bahwa dia dalam kondisi sempurna untuk mengalahkan Sui Miao. Serangan balik terakhir begitu indah sehingga Shen Jing hampir ingin bertepuk tangan dan bersorak. Shen Yanxiao secara pribadi membiarkan Sui Miao merasakan perbedaan besar antara surga dan neraka dalam 1 detik. Perut hitam, terlalu perut hitam. Bab 1354, Serangan balik dalam situasi putus asa 6. Paman ketiga, Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Dia tidak terbiasa dengan pujian Shen Jing yang tiba-tiba dan tak terkendali. Baiklah, sekarang setelah masalah ini terselesaikan, sebaiknya kalian kembali secepatnya. Aku rasa pemimpin An Yan sangat khawatir sekarang. Shen Jing mengangkat tangannya dengan lembut dan mengusap kepala Shen Yanxiao. Dialah satu-satunya yang tahu tentang hubungan antara Shen Yanxiao dan An Yan. Dia juga satu-satunya yang tahu bahwa setelah Shen Yanxiao dan Sui Miao pergi, pemimpin yang tampaknya sedang menyusun strategi dan melihat gambaran besarnya telah membangkitkan gelombang di hatinya. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Keraguan yang berkecamuk dalam benaknya langsung keluar dari mulutnya. Paman ketiga, apakah kamu yang mengkhianatiku? Dia yakin bahwa dia telah menyamar dengan baik sehingga dia tidak terlalu memperhatikan An Yan. Mengapa An Yan mengungkapkan bahwa dia tahu Shen Yanxiao adalah cucunya malam itu? Shen Jing mengerutkan bibirnya dan mencubit wajah lembut Shen Yanxiao. Dia mendengus dan berkata, apakah menurutmu aku, paman ketigamu, adalah seseorang yang tidak peduli dengan gambaran besar? Aku tidak heran An Yan mengenalimu. Bagaimanapun, dia adalah nenek dari pihak ibumu dan darahnya mengalir dalam dirimu. Peri memiliki tingkat persepsi tertentu terhadap hubungan darah. Meskipun akan lebih lemah setelah 1 generasi, penampilanmu dapat dikatakan telah menggabungkan semua kelebihan yang dimiliki orang tuamu. Bagaimana mungkin An Yan tidak tahu penampilan putri dan menantunya? Shen Yanxiao mengusap wajahnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang mencubit wajahnya seperti anak kecil. Namun, dia tidak merasa jijik dengan sentuhan intim dan penuh kasih sayang Shen Jing. Begitu, kupikir aku tidak sengaja mengungkapkan sesuatu. Shen Yanxiao akhirnya merasa tenang. Semakin sedikit orang yang tahu tentang identitasnya sebagai ras campuran, semakin baik. Tenang saja, selain An Yan, tidak ada elf lain di suku Monsin yang akan menemukan identitasmu. Paling-paling, An Feng dan An Ran akan merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan denganmu. Shen Jing, yang tampaknya ceroboh, memiliki banyak kartu tersembunyi di perutnya. Shen Yanxiao mengangguk sambil tersenyum. Karena keduanya berbicara dengan sangat pelan dan dengan burung vermilion di samping mereka, hanya sedikit elf yang berani mendekati mereka. Karena itu, dia tidak khawatir elf lain akan mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar. An Ran memberitahu Duan Yuan tentang masalah ini dan Duan Yuan pun setuju tanpa sepatah kata pun. Duan Yuan, yang telah berkeringat deras demi Shen Yanxiao, agak terkejut ketika mengetahui bahwa gadis kecil itu telah menang. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Duan Yuan memanggil beberapa elf yang ahli dalam penyembuhan dan membawa mereka ke panggung untuk merawat beberapa ayam rebus dari suku King Yuan. Akan tetapi, saat Duan Yuan melihat Vermilion Bird di samping Shen Yanxiao, ekspresinya tampak sangat ngeri. Untungnya, Vermilion Bird bahkan tidak melirik Duan Yuan sedikitpun. Tuan Kota Duan Yuan, aku harus merepotkanmu. Tolong kirim mereka kembali ke suku King Yuan setelah luka mereka stabil. Semua biaya pengobatan sudah ada di sini. Shen Yanxiao juga seorang gadis cantik. Dia mengeluarkan sekantong besar koin kristal dari cincin luar angkasanya dan memasukkannya ke tangan Duan Yuan tanpa penjelasan apapun. Duan Yuan juga menyukai metode perawatan Shen Yanxiao yang lembut. Menurutnya, luka-luka para elf di suku King Yuan semuanya disebabkan oleh burung vermilion dan tidak ada hubungannya dengan Shen Yanxiao. Sayangnya, dia tidak melihat bagaimana Shen Yanxiao memperlakukan Sui Miao. Kalau tidak, dia tidak akan.
Menganggap Shen Yanxiao sebagai domba kecil yang murni. Bab 1355, Serangan balik dalam situasi putus asa 7. Begitu dia selesai menangani urusannya, Shen Yanxiao kembali ke suku Monsin bersama Vermilion Bird, Shen Jing, dan Anran. Para elf yang menyaksikan pertarungan dahsyat itu pulang ke rumah masing-masing dengan hati gemetar. Namun, berita hari ini akan menyebar ke seluruh kota Jadaite dalam waktu yang sangat singkat. Besok pagi, semua peri di kota Jadaite akan tahu apa yang terjadi hari ini. Mereka akan selalu mengingat peri kecil yang sangat kuat dan licik itu. Ketika Shen Yanxiao kembali ke suku Monsin, An Yan duduk di aula dan diam-diam melihat keluar pintu. Ketika dia melihat Shen Yanxiao telah kembali tanpa cedera dan lencana perak utuh di dadanya, ekspresi An Yan tidak berubah sedikitpun. Dia hanya berdiri dengan anggun dan perlahan berbalik untuk pergi seolah-olah dia tidak melihat Shen Yanxiao dan yang lainnya. Shen Yanxiao menatap punggung An Yan sambil tersenyum lebar. Berbeda dengan perasaan lembut yang diberikan Wen Ya padanya, nenek dari pihak ibunya, An Yan, adalah wanita yang sangat kuat, peri wanita kuat yang mampu memikul seluruh suku. Dia tidak akan mengungkapkan terlalu banyak perasaannya seperti Wen Ya, tetapi selama orang lebih memperhatikan, orang bisa melihat kepedulian dan perhatian yang ditunjukkannya dalam detail-detail. Cek, kalau aku tidak tahu kalau An Yan adalah nenekmu, aku pasti sudah tersungkur di kakinya. Seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa seperti itu membuat semua makhluk laki-laki merasa rendah diri. Shen Jing sangat memuji An Yan dan tidak ada sedikit pun hujatan. Sebaliknya, yang ada hanya rasa hormat dan kekaguman terhadap yang kuat. Kupikir kau menyukai tipe yang lembut. Shen Yanxiao menatap Shen Jing sambil tersenyum tipis. Shen Jing tertegun sejenak. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti siapa yang dimaksud Shen Yanxiao. Dia berdeham dan dengan sengaja memasang wajah tegang saat berkata kepada Shen Yanxiao dengan nada serius, menggoda orang yang lebih tua adalah salah. Shen Yanxiao berkedip dan tersenyum. Paman ketiga, ini bukan gayamu. Kamu tidak mudah malu, kan? Shen Jing memutar matanya. Mempermalukan kepalamu. Pui, kau tidak perlu khawatir tentangku. Apa yang diketahui anak kecil? Sebagai seorang playboy, Shen Jing memutuskan untuk tidak bersikap perhitungan dengan anak kecil yang belum pernah mengalami hubungan manusia. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, aku hanya berpikir, jika bibi ketigaku di masa depan adalah peri yang lembut dan cantik seperti Duan Sue, itu pasti akan menjadi akhir yang baik. Perasaan yang Duan Sue berikan padanya cukup baik. Dia adalah gadis yang lembut seperti ibunya. Bukanlah hal buruk jika dia bersama dengan Shen Jing. Shen Jing melotot ke arah Shen Yanxiao dan mengepalkan tinjunya. Gadis bau, kenapa kamu tidak mandi setelah berolahraga? Kamu bau sekali. Kamu tidak akan bisa menikah di masa depan. Jangan harap aku akan mengenalkanmu pada seorang pria. Shen Yanxiao tertawa dan langsung menyelinap pergi diikuti Vermilion Bird di belakangnya. Segera setelah itu, Anran juga pergi untuk sementara waktu. Shen Jing adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Keheningan itu membuat tatapan menggoda di mata Shen Jing menghilang. Dia menundukkan matanya dan senyum pahit tersungging di bibirnya yang tersenyum alami. Lembut, mungkin, Shen Jing mendesah tanpa suara. Ada sosok samar yang tersembunyi di dalam hatinya, dan itu telah dicap sejak mereka bertemu. Namun, Shen Jing tahu bahwa dia tidak akan pernah bergandengan tangan dengan wanita di hatinya. Bab 1356, semakin banyak hal lucu, semakin baik 1. Setelah masalah Sui Miao berakhir, suku Monsin juga mulai berada di jalur yang benar. Duan Yuan telah mengeluarkan pengumuman di seluruh kota untuk membersihkan nama suku Monsin, dan ini menyebabkan banyak elf merenungkan apakah suku Monsin seburuk yang mereka bayangkan. Para elf pada dasarnya murni dan baik hati. Meskipun mereka memiliki beberapa emosi ekstrim karena polusi, sifat mereka masih berlaku sebelum polusi menyebar. Pengumuman itu bagaikan sumbu yang menyulut keraguan para elf tentang prasangka suku Monsin. Mereka mulai mengingat gaya suku Monsin sebelumnya dalam melakukan sesuatu dan mulai curiga apakah ada alasan lain di balik penurunan pangkat suku Monsin, selain rumor tak tertahankan yang tersebar dari mulut ke mulut. Refleksi ini memungkinkan suku Monsin, yang telah ditekan oleh opini publik selama bertahun-tahun, untuk akhirnya bisa bernapas lega. Monsin Trading House dibuka kembali dan Shen Yanxiao menuangkan sejumlah besar permata. Bisnis rumah dagang itu malah meningkat bukannya menurun.
Bahkan ada banyak elf yang mulai mencoba menjual barang-barang mereka di Monsin Trading House. Setetes air kecil juga dapat menyebabkan serangkaian gelombang di lautan luas. Shen Yanxiao memberikan setetes air kepada suku Monsin dan efek kupu-kupu pun terjadi. Bisnis suku Monsin menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika para elf kota Jade melihat para elf suku Monsin lagi, mereka tidak lagi memandang mereka dengan jijik. Meskipun mereka belum memulihkan reputasi masa lalu mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, toko senjata itu telah mulai menjual busur mereka kepada para peri suku Monsin. Seluruh suku Monsin akhirnya terlahir kembali setelah lama terdiam. Mengenai hal ini, semua orang di suku Monsin sangat berterima kasih kepada Shen Yanxiao. Mereka tahu betul siapa yang menyebabkan semua ini. Banyak elf dari suku Monsin yang melebih-lebihkan Shen Yanxiao di depan An Yan. Selama pertemuan suku, bahkan ada elf tingkat tinggi yang memuji Shen Yanxiao. Di sisi lain, An Yan menolak berkomentar dan hanya mendengarkan dengan tenang sambil bersikap seperti gunung es. Hanya An Feng yang sangat mengenalnya, yang menyadari bahwa di balik topeng tenang An Yan, sepasang matanya yang penuh kebijaksanaan dipenuhi dengan senyuman. Suku Monsin mulai bergerak menuju arah yang lebih baik dan Shen Yanxiao juga telah mencapai tujuannya untuk datang ke suku Monsin. Dia mulai tinggal di kamarnya dengan damai dan mempelajari sihir. Penulisan kata-kata ajaib adalah masalah besar yang harus diatasi Shen Yanxiao. Ada banyak elit di suku Monsin, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengenal ilmu sihir. Untuk sesaat, Shen Yanxiao merasa jengkel. Untungnya, Duan Sue sering mengunjungi suku Monsin selama kurun waktu ini. Awalnya, ia mempelajari ilmu sihir dan meskipun ia tidak memiliki keterampilan seperti Grandmaster Enchanter seperti Liang Qiyu, itu sudah lebih dari cukup untuk membimbing seorang pemula seperti Shen Yanxiao. Bimbingan Duan Sue dan Liang Qiyu berbeda. Karena Liang Qiyu telah menembus alam Grandmaster, ia belum lama terpapar pengetahuan dasar. Karena kemampuan Duan Sue masih kurang, bimbingannya didasarkan pada masalah yang dihadapinya. Memberikan obat yang tepat. Setelah 5 hari berturut-turut mendapat bimbingan Duan Sue, Shen Yanxiao akhirnya menulis kata ajaib yang sempurna. Tentu saja, itu hanya satu kata, tidak memiliki efek magis apapun. Namun, bagi Shen Yanxiao, ini sudah merupakan kemajuan besar. Dia dengan bangga menyimpan kata ajaib pertamanya yang berhasil ke dalam cincin luar angkasanya. Bab 1357, semakin banyak hal lucu, semakin baik 2. Duan Sue semakin jarang datang pada hari-hari berikutnya. Seiring berjalannya waktu, dia harus mempersiapkan perjalanannya untuk memasuki kota Monsin. Dia berbeda dari Shen Yanxiao. Dia memasuki kota Monsin sebagai seorang saintes, dan dengan demikian dia harus mempelajari banyak pelajaran etiket. Shen Yanxiao mengucapkan terima kasih kepada Duan Sue dan melanjutkan pelatihannya sendiri. Namun, Shen Yanxiao memperhatikan fenomena menarik. Meja di kamarnya diletakkan di dekat jendela. Setiap kali dia menulis dalam waktu lama, dia biasanya akan membuka jendela. Lalu, dia menemukan, ada 2 peri kecil yang tampak persis sama. Mereka sering bersandar di jendela dan menatapnya dengan mata mereka yang jernih dan berair. Awalnya, Shen Yanxiao tidak terlalu memerhatikannya. Ia hanya mengira bahwa peri kecil dari suku Monsin penasaran dengan pesona tersebut. Namun, kedua peri kecil ini akan datang ke jendelanya setiap hari untuk melihatnya. Awalnya, mereka hanya akan melihatnya, tetapi begitu Shen Yanxiao meletakkan kuasnya, kedua peri kecil itu akan mengeluarkan 2 buah dari saku mereka dan meletakkannya di dekat jendela sebelum mereka berbalik dan melarikan diri. Shen Yanxiao menatap buah di ambang jendela beberapa kali, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia pernah mencobanya sebelumnya, dan rasanya sangat enak. Selain itu, buah itu memiliki efek yang bermanfaat. Buah itu mirip dengan buah yang diberikan Yue Xi padanya di kota Malam Wangi, tetapi efek buah ini lebih baik. Shen Yanxiao tahu bahwa setiap suku elf akan memiliki jenis buah yang dapat meningkatkan penyerapan kekuatan hidup. Dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi karena sumber kehidupannya terus meningkat pesat, dia tidak lagi membutuhkan buah ini. Tidak ada perbedaan antara memakannya dan tidak memakannya. Sebaliknya, dia menganggap kedua pria kecil itu sangat menarik. Mereka datang setiap hari dan tidak berbicara sama sekali. Shen Yanxiao bahkan tidak tahu nama mereka. Tentu saja, Shen Yanxiao menganggapnya menarik.
Seekor binatang mistis tertentu merasa bahwa kedua makhluk kecil ini mengganggu pemandangan. Sementara Shen Yanxiao berlatih sihir, burung vermilion akan duduk di samping dan menatap punggung tuannya dengan patuh. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Akan tetapi, semenjak kemunculan kedua anak anjing itu, Vermilion Bird menghabiskan lebih banyak waktu untuk melotot ke arah mereka. Apa yang mereka lihat? Ini tuannya. Apakah kedua anak ini harus begitu perhatian? Burung Vermilion sangat marah. Ia merasa bahwa semakin banyak orang bodoh yang nekat datang untuk memperjuangkan kebaikan tuannya. Akibatnya, burung Vermilion mulai membuat keributan dan berguling-guling tanpa malu-malu. Dia ingin tinggal di kamar yang sama dengan Shen Yanxiao di malam hari dan bahkan tanpa malu-malu meminta untuk tidur di ranjang yang sama dengannya. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ketidakdewasaan Vermilion Bird, namun dia tidak menolaknya. Oleh karena itu, setiap malam, di tempat tidur Shen Yanxiao, akan ada seorang anak laki-laki tsundere lainnya, begitu pula dengan Mini Dragon yang suka bertingkah keren, dan Little Phoenix yang secara alamiah konyol. Untungnya, tempat tidur Shen Yanxiao cukup besar. Itu karena Mini Dragon tidak tidur nyenyak. Bahkan jika Vermilion Bird meletakkannya di tepi tempat tidur, Mini Dragon masih bisa berguling ke pelukan Shen Yanxiao saat tidur. Vermilion Bird telah meledak marah berkali-kali. Akan tetapi, setiap kali meledak, Mini Dragon akan segera meninggalkan sikap tenangnya dan membuka mata berairnya sambil menggigil dalam pelukan Shen Yanxiao untuk mencari perlindungan. Vermilion Bird merasa bahwa suatu hari, dia akan memanggang naga yang bodoh dan tidak bermoral ini. Seminggu kemudian, ketika Shen Yanxiao sudah setengah jalan menulis, dia mendongak dan menatap mata besar kedua peri kecil yang menggemaskan itu lagi. Ekspresi mereka menegang dan mereka menundukkan kepala dengan panik, tampak malu. Bab 1358, semakin banyak hal lucu, semakin baik 3. Shen Yanxiao tersenyum dan bertanya, siapa nama kalian? Dua kepala kecil yang identik perlahan terangkat dan menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi menggemaskan yang sama. Salah satu dari mereka dengan malu-malu berkata, namaku Suqian, dan dia adalah adik laki-lakiku, Su Chen. Shen Yanxiao bertanya, apakah kamu menyukai pesona? Kedua kepala itu menggeleng serempak. Shen Yanxiao terkejut. Jika mereka tidak menyukai pesona, mengapa mereka datang dan menontonnya berlatih pesona sepanjang hari? Bukankah kamu datang ke sini setiap hari untuk melihatku mempesona? Suqian mengerutkan bibirnya dan wajah cantiknya memerah. Kakek berkata, kau adalah dermawan suku Monsin dan kami harus berterima kasih padamu. Jadi mereka datang untuk melihatnya setiap hari. Shen Yanxiao tidak bisa menahan tangisnya. Cara kedua anak kecil ini mengungkapkan rasa terima kasih mereka sangat menggemaskan. Su Chen yang lebih malu lagi, tersipu malu dan berkata dengan suara gemetar, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kakek berkata bahwa akan lebih baik jika memakan buah itu. Selain itu, dia berkata bahwa kita harus berterima kasih kepada dermawan kita. Oleh karena itu, kedua gadis kecil yang konyol dan lucu ini menggunakan tatapan mereka untuk mengekspresikan rasa terima kasih mereka. Itu karena kakek mereka mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Mereka ingin Shen Yanxiao melihat rasa terima kasih mereka melalui jendela. Shen Yanxiao tertawa tak terkendali. Dia selalu berpikir bahwa Vermilion Bird sangat menggemaskan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua pria kecil yang dapat bertingkah lebih imut daripada Vermilion Bird. Yang lebih menggemaskan lagi adalah kedua anak kecil ini tampak seperti manusia berusia 4 hingga 5 tahun. Mereka bahkan berpura-pura serius saat berbicara, tetapi rasa malu di wajah mereka sulit disembunyikan. Shen Yanxiao tidak pernah menolak hal-hal lucu, apalagi kedua hal ini adalah anggota keluarganya sendiri. Aku sudah menerima ucapan terima kasih kalian, tetapi untuk buahnya, kalian harus menyimpannya sendiri. Kakek kalian benar, buah ini bermanfaat bagi para peri, tetapi aku tidak membutuhkannya lagi. Kalian bisa menyimpannya sendiri. Shen Yanxiao menepuk kepala mereka dan tersenyum lembut. Di depan kedua lelaki kecil ini, dia sudah dewasa. Duduk di satu sisi, Vermilion Bird diam-diam menggertakkan giginya. Sentuhan tuannya adalah hak istimewa yang eksklusif baginya. Bajingan, jauhkan kepala kalian dari tangan guru. Tidaklah pantas bagi Vermilion Bird menamparkan pesaingnya di depan Shen Yanxiao, jadi dia hanya bisa meraih Mini Dragon dan menggosok-gosoknya. Dia menutup mulut Mini Dragon, tidak memberinya kesempatan untuk meminta bantuan.
Jika mini dragon adalah manusia, ia mungkin akan berteriak minta tolong. Ia tidak habis pikir mengapa ia dijadikan sasaran tinju oleh burung vermilion yang pencemburu, bahkan sebelum ia sempat merasa cemburu saat melihat tuannya begitu lembut dan perhatian terhadap orang lain. Kalau begitu, bisakah kami datang menemuimu di masa depan? Su Qian dan Su Chen membuka mata mereka yang mematikan dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu, Shen Yanxiao mengangguk. Baru kemudian kedua anak kecil itu tersenyum puas. Secara kebetulan, Anran datang untuk berbicara dengan Shen Yanxiao. Ketika dia melihat Su Qian dan Su Chen, dia sedikit terkejut. Kedua lelaki kecil itu segera membawa bangku mereka dan melarikan diri. Benar saja, ketika kedua kaki pendek ini menatap Shen Yanxiao, mereka harus menginjak bangku untuk mencapai ambang jendela. Mereka menggemaskan. Shen Yanxiao menatap Anran dan terkekeh. Anran berkata, aku tidak menyangka mereka begitu menyukaimu. Itu jarang terjadi. Jika kamu tidak merasa mereka menyebalkan, biarkan saja. Mereka, sungguh menyedihkan. Bab 1359, semakin banyak hal lucu, semakin baik 4. Mengapa kamu berkata begitu? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Su Qian dan Su Chen terlihat sangat imut, dan tidak ada jejak kesedihan di antara alis mereka. Anran menghela napas dan berkata, mereka bukan elf sejati dari suku Monsin. Kakek dan orang tua mereka dulunya adalah anggota suku, dan suku itu benar-benar menghilang beberapa tahun yang lalu setelah satu malam. Satu-satunya yang tersisa dari suku itu adalah Su Qian, Su Chen, dan kakek mereka. Pemimpin Anyan dan kakek mereka adalah teman lama, jadi dia membawa mereka ke suku Monsin. Mengenai orang tua Su Qian dan Su Chen, kakek mereka tidak pernah banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa mereka sudah meninggal. Ketika Su Qian dan Su Chen memasuki suku Monsin, mereka masih bayi yang dibungkus kain lampin. Mereka tidak tahu identitas mereka, jadi, mereka hidup bahagia di sini. Suku yang menghilang sepenuhnya dalam semalam. Shen Yanxiao merasa pasti ada rahasia di balik ini. Mungkin kakek Su Qian mengetahuinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun dan menyembunyikan semua rahasia itu. Kedua lelaki kecil itu biasanya dipimpin oleh beberapa peri perempuan di suku itu. Mereka takut pada orang asing, jadi jarang bagi mereka untuk berbicara denganmu. Anran tersenyum dan menjelaskan latar belakang keluarga mereka. Ngomong-ngomong, aneh juga, Anran selalu merasa bahwa Shen Yanxiao memiliki beberapa kemampuan khusus. Para elf yang berinteraksi dengannya sangat menyukainya dan ingin menggali jantung dan paru-parunya, atau mereka membencinya sampai ke tulang dan berharap dia mati lebih awal dan bereinkarnasi. Seolah-olah di sisi Shen Yanxiao, dia selalu bisa merangsang emosi orang lain hingga tingkat ekstrim tertentu. Menurutku mereka sangat imut. Shen Yanxiao tersenyum. Kegemarannya pada hal-hal imut mungkin merupakan manifestasi dari hormon wanita yang terabaikan dalam tubuhnya. Seringkali, Shen Yanxiao tidak menyadari jenis kelaminnya. Baginya, tidak masalah apakah dia laki-laki atau perempuan. Neraka yang dialaminya di kehidupan sebelumnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus meninggalkan segalanya dan melawan manusia dan surga. Kematian dan pertempuran berdarah telah membentuk Shen Yanxiao menjadi sosok yang tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap seorang gadis. Hanya ketika ia berhadapan dengan makhluk-makhluk yang menggemaskan, ia akan menunjukkan rasa sukanya yang mendalam terhadap makhluk-makhluk yang menggemaskan. Tentu saja, di depan Xiu, Shen Yanxiao juga memiliki sisi feminin. Sayangnya, dia belum menyadari hal ini. Baguslah kalau kamu tidak merasa terganggu. Aku lihat kamu masih belajar sihir. Apakah kamu berniat untuk mulai mempelajarinya sekarang? Anran melihat peralatan yang diletakkan Shen Yanxiao di atas meja. Tidak ada elf di suku Monsin yang tahu sihir, jadi pelajaran ini agak asing bagi Anran. Sebelum suku Monsin diturunkan pangkatnya, Anyan telah mengundang banyak ahli sihir untuk menyihir senjata mereka. Namun, mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu sekarang. Meskipun Shen Yanxiao tidak setua itu, dia juga tidak muda. Tampaknya agak terlambat untuk mulai mempelajari sihir. Selain itu, mereka akan menuju kota Monsin dalam beberapa hari. Setelah memasuki kota, mereka akan bertanggung jawab atas keselamatan pohon kehidupan sehingga pada dasarnya, mereka tidak punya banyak waktu luang. Hanya belajar dengan santai. Memiliki lebih banyak pengetahuan tidak akan membebani tubuh, kan? Shen Yanxiao tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal.
Anran mengangkat bahunya. Shen Yanxiao adalah peri paling tekun yang pernah dilihatnya. Anran sendiri sudah menjadi panutan bagi generasi muda suku Monsin, dan Shen Yanxiao bahkan lebih baik darinya. Bab 1360, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi. 1. Selama beberapa hari berikutnya, Su Qian dan Su Chen masih datang ke jendela Shen Yanxiao untuk menemuinya setiap hari. Mereka tidak berbicara dan hanya menatapnya tanpa berkedip. Begitu mereka pergi, Shen Yanxiao akan tersenyum pada mereka dan kedua lelaki kecil yang pemalu itu tidak memberinya buah lagi. Sebaliknya, mereka sering meletakkan beberapa mainan yang dianyam dengan daun tipis di ambang jendelanya. Belalang kecil, kelinci kecil, meja kecil, kursi kecil, dan segala macam pernak-pernik rumput aneh diletakkan di meja Shen Yanxiao. Meskipun kedua anak ini masih kecil, mereka sangat terampil, dan setiap pernak-pernik itu tampak nyata. Mungkin karena dia mengetahui latar belakang kedua anak ini, sikap Vermilion Bird terhadap kedua saingannya dalam cinta juga sedikit berubah. Sekalipun dia masih memperlihatkan ekspresi tidak senang di wajahnya, dia tidak lagi punya motivasi untuk membuangnya. Tanpa disadari, Shen Yanxiao telah tinggal di suku Monsin selama setengah bulan. Ditambah dengan 5 hari di suku Moonlight, dia telah bebas selama 20 hari. Dengan 10 hari tersisa, dia akan meninggalkan suku Monsin dan menuju kota Monsin. Tingkat keberhasilan Shen Yanxiao dalam menulis kata-kata ajaib juga meningkat. Meskipun ia belum berhasil menulis prasasti, ia telah membuat kemajuan yang cukup besar. Hari-hari berlalu dengan damai. Shen Yanxiao tidak dapat memikirkan hal yang dapat menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Namun, takdir memang sering seperti itu. Saat kau mengira semuanya baik-baik saja, surga akan selalu mengirimkan gelombang dahsyat ke pantaimu. Shen Yanxiao terkejut ketika mendengar berita dari Anran. Suku Qing Yuan akan mengerahkan semua orangnya untuk menghadapiku. Shen Yanxiao memperlihatkan senyum yang menarik saat dia melihat Anran yang tegang. Dengan disingkirkannya Sui Ling dan Sui Miao, seluruh suku terkejut. Itu adalah pertarungan sampai mati. Anran mengangguk. Dia baru saja mendengar berita itu dari An Feng. 2 hari yang lalu, suku Qing Yuan merilis berita bahwa mereka akan mengerahkan semua ahli mereka untuk menghadapi Shen Yanxiao. Suku Qing Yuan tidak membuat keributan besar sehubungan dengan Sui Ling. Namun, Sui Miao kalah darimu sebelumnya dan memenuhi taruhannya. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke kota Monsin untuk mengundurkan diri dan meminta untuk dipindahkan ke pantai Cahaya Bulan. Kejadian ini menyebabkan keributan di suku Qing Yuan. Meskipun Sui Miao dan Sui Ling adalah saudara, status mereka di suku Qing Yuan benar-benar berbeda. Ketika dia berada di pengawal bulan perak, dia adalah peri yang paling mungkin melampaui 5 tuan muda bulan perak. Sekarang setelah dia mengundang dirinya sendiri ke pantai Cahaya Bulan, itu setara dengan memusnahkan fondasi suku Qing Yuan di kota Monsin. Akan aneh jika mereka tidak marah. Anran melengkungkan bibirnya. Dia sejujurnya tidak menyukai gaya suku Qing Yuan. Peri-peri mereka sendirilah yang datang mencari Shen Yanxiao, tetapi mereka kalah karena keterampilan mereka yang rendah. Selain itu, mereka siap mempersulit Shen Yanxiao. Sui Miao masih ditahan di suku Qing Yuan. Pemimpin suku Qing Yuan maju untuk menekan masalah pengunduran diri Sui Miao. Kurasa dia ingin menggunakanmu untuk membalikkan keadaan. Anran mendesah. Sui Miao bukanlah seorang pengecut. Paling tidak, dia bermaksud memenuhi taruhannya. Namun, tindakan pemimpin suku Qing Yuan sejujurnya sulit dipuji. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya dan memperlihatkan sebuah senyuman. Berurusan denganku. Aku ingin melihat bagaimana mereka bisa berurusan denganku dan terus menggunakan insiden Sui Ling. Aku tidak takut pada mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika suku Qing Yuan mencari kematian, dia tidak akan bersikap lunak. Bab 1361, gelombang kerusuhan telah dimulai lagi. 2. Anran menatap Shen Yanxiao. Tidak ada yang tahu kekuatan Shen Yanxiao lebih baik daripada dia. Selama ujian seleksi pengawal bulan perak, Shen Yanxiao telah menembus level peri perak. Selain Sui Miao yang telah memasuki kota Cahaya Bulan, mungkin tidak ada peri lain di suku Qing Yuan yang dapat menandingi Shen Yanxiao. Setidaknya, Anran belum pernah mendengar ada elf yang bisa menembus level perak sebelum memasuki kota Monsin. Sui Miao mungkin juga peri perak dan kekuatan aslinya mungkin setara dengan Shen Yanxiao. Namun, otaknya tidak secepat Shen Yanxiao, jadi dia akan mudah dihancurkan olehnya.
Aku tidak takut jika mereka menantangmu untuk bertarung satu lawan satu. Aku hanya takut mereka akan menggunakan nama suku mereka untuk menekanmu. Apakah kau ingin meminta bantuan para senior suku Cahaya Bulan? Anran agak khawatir. Meskipun Shen Yanxiao kuat dalam pertarungan satu lawan satu, dia harus menghadapi seluruh suku. Ketika Sui Miao datang untuk memprovokasi mereka, suku Monsin tidak dapat melindungi Shen Yanxiao sepenuhnya. Sekarang setelah mereka keluar dengan kekuatan penuh, bahkan jika An Yan mengabaikan keselamatan suku, dia tidak akan dapat melindungi Shen Yanxiao karena perbedaan pangkat mereka. Hanya suku Cahaya Bulan yang bisa menekan suku Qing Yuan. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuat para kakek terhormat dan menggemaskan dari suku Cahaya Bulan itu khawatir. Mereka sudah cukup menjaganya. Jika dia memaksakan keberuntungannya dan memohon perlindungan mereka, dia akan menjadi seorang pengecut. Tentara lawan dengan senjata, air lawan dengan tanah. Jika mereka ingin datang, biarkan saja. Aku ingin melihat apakah mereka berani menyentuhku di depan umum tanpa alasan apapun. Shen Yanxiao mencibir. Dunia elf berbeda dari dunia manusia. Dengan pemerintahan Raja Elf, semua pelanggaran hukum elf akan dihukum. Tidak peduli apakah itu suku tertinggi atau peri tertinggi, tidak ada seorang pun yang berani melanggar kehendak Raja Peri. Jika tidak, Shen Yanxiao tidak akan menggunakan aturan kamp pelatihan tingkat lanjut untuk memaksa Sui Miao yang marah untuk melawannya. Hati-hati, Anran menghela napas. Shen Yanxiao benar-benar tidak suka mencari bantuan. Setidaknya sampai sekarang, dia telah menyelesaikan beberapa krisis sendiri, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun. Shen Yanxiao mengangguk dan bertanya pada Anran tentang sesuatu yang telah dipikirkannya selama beberapa hari. Anran, Su Qian, dan Su Chen bukanlah elf sejati dari suku Monsin. Jika aku ingin mereka bergabung dengan suku Moonlight, menurutmu apakah itu mungkin? Shen Yanxiao sangat menyukai kedua elf ini. Dia juga datang ke kota Jadaite dengan maksud untuk mencari darah segar bagi suku Moonlight. Secara umum, tidak mungkin bagi para elf dari suku itu untuk meninggalkan suku mereka dan bergabung dengan suku lain. Situasi Su Qian dan Su Chen sangat istimewa. Selain itu, mereka belum mengenakan lencana suku Monsin. Selain itu, meskipun kedua anak kecil ini pemalu, mereka pintar. Bergabung dengan suku Cahaya Bulan juga merupakan pilihan yang tepat. Biarkan mereka bergabung dengan suku Cahaya Bulan. Anran membelalakan matanya karena tidak percaya. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, itulah yang ada dalam pikiranku. Aku harus membicarakan detailnya dengan tetua Yue. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Aku hanya khawatir kakek Su Qian tidak akan setuju. Aku akan memberitahunya tentang ini. Seharusnya tidak akan jadi masalah. Anran langsung setuju. Itu jelas merupakan pilihan yang bagus bagi Su Qian dan Su Chen untuk bergabung dengan suku Cahaya Bulan.